kasih untuk Kepala Sekolah SMK Negeri 2 dan untuk wali kelas, PMAP, dan semua untuk ketua program PMAP dan semua guru-guru yang membimbing kami di SMK 2. Terima kasih, kami bisa mengembangkan skill, kemampuan gitu Bang ya. Kemandirian di luar SMK 2 karena itu dari didikan guru-guru yang ada di SMK 2. Betul. Semangat Bang, tetap semangat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Semoga ikatan dinasnya berjalan dengan lancar, sukses selama beberapa tahun ke depan dan Abang kembali ke Kabupaten Ketapang dengan gaya yang baru gitu, membawa perubahan pertanian di Kabupaten Ketapang. Oke Bang, kita ngobrol sedikit ya Bang, masalah keberhasilan Abang bisa masuk di salah satu universitas di Malang yang kategorinya Abang sebagai ikatan dinas, mahasiswa yang ikatan dinas, yang intinya nanti begitu selesai kuliah Abang udah bisa langsung bekerja gitu Bang ya. Bang, siapa nama Abang kemarin Bang? Denny Indra jurusan APHP ya? Apa PMHP Bang? PMHP. Jurusan PMHP. Oke Bang. Bang, sebelumnya Abang dari SMP mana nih? SMP 1 MHS. SMP 1 Matan Hilir Selatan. Oke. Bang, dari awalnya pertama Abang sekolah begitu tamat SMP, itu apa keinginan Abang yang membuat Abang masuk ke memilih untuk memutuskan lanjut sekolah di SMK Negeri 2 Ketapang? Kira-kira apa Bang? Alasan Abang masuk ke Senek Doloknya Bang? Karena mayoritas di sini kan pertanian Pak. Jadi di SMK 2 kan ada jurusan pertanian. Maka saya ambil jurusan pertanian di SMK 2. Oh, berarti Abang udah punya pemikiran dari awal, kira-kira apa nih yang cocok untuk daerah saya gitu Bang ya. Kebetulan di SMK 2 ada jurusan pertanian. Oke. Bang, pengalaman Abang selama masa sekolah ini kan udah tamat nih ya. Ini selama masa sekolah nih, kalau di sekolah kita kan terkenal agak sedikit fisiknya agak sedikit ditempa gitu Bang. Pengalaman Abang selama di sekolah apa Bang? Suka sih Pak, tahu cara kedisiplinan, gimana cara tepat waktu, gimana cara bertanggung jawab, itu ada didikan di SMK 2. Itu yang bikin menonjol di SMK 2. Dan itu semua ada manfaatnya Bang ya. Kalau ke depan kalau udah lulus tuh pasti ada manfaat Bang ya. Manfaatnya Pak. Contoh Bang, contoh apa tuh? Banyak sih Pak. Contohnya kalau bekerja di laut tuh jadi kuat narik pukat gitu Bang ya. Abang dulu selama sekolah PP dari tempat tinggal apa di Ketapang tinggal tempat keluarga apa gimana Bang? Saya di Mulia Baru Pak. Di Mulia Baru. Oke. Sekarang kan sudah lulus Bang. Saya minta cerita-ceritanya lah. Gimana ceritanya Abang bisa terpilih dari sekian banyak siswa lulusan SMK yang terpilih menjadi mahasiswa ikatan dinas gitu Bang. Ceritanya gimana? Mungkin dengan cerita Abang nanti bisa memotivasi adik-adik kelas untuk lebih tekun dalam belajar, kemudian bisa mengikuti jejak Abang di kampus yang mempunyai ikatan dinas
supaya nanti kedepannya juga tidak pusing gitu, tamat kuliah gitu langsung bekerja gitu Bang. Saya minta sedikit ceritanya Bang, biar nanti saya share ke adik-adik kelas dan adik-adik kelas termotivasi untuk mengikuti jejak Abang. Oke Bang, silakan Bang. Ya, pertama kita harus memiliki niat tujuan kedepannya gimana Pak. Ya. Seandainya kita ada tujuan untuk kuliah, berarti kita usahain kuliah. Misalnya tujuan kita kuliah itu mendapatkan beasiswa, kita harus mencari mana adanya kampus yang memiliki beasiswa atau ikatan dinas. Nah, kemarin saya mencari informasi di lewat Google kampus beasiswa ikatan dinas. Ketemulah saya sama Polbantang Malang, Politeknik Pertanian Pembangunan Malang. Nah, saya daftar di situ dan mengikuti beberapa tahap yang disuruh panitia. Alhamdulillah saya lolos tahap bertahap dari administrasi, akademik, wawancara, dan tes kesehatan. Dan sekarang saya diterima di Polbantang. Nah, itu yang harus kita tahu sebelumnya, kita memiliki tujuan ke depan. Kalau kita ingin mau maju, maksudnya mau mengenal gimana di dunia luar, itulah Pak. Ya, ya berarti berarti Abang dapat informasi di Polbantang Malang ini dapat informasi sendiri gitu Bang ya? Dapat informasi sendiri. Oke, jadi buat adik-adik yang nantinya akan mengikuti jejak ini, jadi kalian harus manfaatkan teknologi dan informasi yang sekarang udah lebih jauh mudah didapat dibandingkan tahun-tahun yang lalu gitu Bang ya. Segala informasi tersedia di dunia internet. Nah, kalian manfaatkanlah itu. Kadang-kadang susah nih Bang. Mereka nih ada internet tapi digunakan hanya untuk main game gitu Bang. Menurut Abang apa ya? Kasih mereka suatu perubahan pemikiran gitu Bang. Bermain boleh gitu. Gimana Bang? Kita nggak tahu juga ya Pak tapi misalnya pemikiran dia ingin ke depan, ya imbangin sama game, sama ke depannya gimana. Ya. Seandainya kita mau ke depannya lebih bagus, ya kita cari pengalaman dulu lah. Betul Bang. Nah, untuk tahap seleksi Bang, dari awal pertama seleksi sampai dengan diputuskan Abang menjadi mahasiswa yang terdaftar di sana, itu jangka waktunya berapa lama dan tesnya seperti apa gitu Bang? Sulit apa tidak? Pertama tes administrasi. Nah, itu kalau dari administrasi itu apa saja yang diperlukan? Nanti baru kita ngobrol ke tes yang kedua apa saja lagi gitu Bang. Biar lebih spesifik aja. Apa sih yang diteskan itu apa aja gitu? Kalau tes administrasi itu pertama nilai. Ya. Nilai ya. Nilai itu akumulasi nilai rapot atau nilai apa Bang? Nilai rapot Pak. Semester 1 sampai semester 6. Semester 1 sampai semester 5. Oh 5, ya. Ada nggak batasan nilainya harus berapa Bang? Minimal 70 lah Pak. Minimal 70 ya. Oke, itu ya. Untuk seleksi administrasi. Selain nilai rapot, administrasi apa saja yang dibutuhkan oleh kampus Abang? Tes kesehatan. Tes kesehatan itu berarti surat keterangan dari dokter ya? Ya Pak. Oh ya. Baik, selain tes surat keterangan kesehatan dari dokter, apa lagi Bang untuk seleksi administrasinya terlebih dahulu? Mengisi formulir yang disampaikan yang ada di Polbantang. Polbantang, iya. Nah, habis sudah diisi semua, terus isi tes kesehatan. Nah, habis tes kesehatan tinggal menunggu pengumuman. Oh, untuk lanjut ke tahap berikutnya berarti cuman itu ya, surat kesehatan, nilai raport dari semester 1 sampai 5, kemudian mengisi formulir yang disediakan oleh Polbantang. Iya. Iya. Bang, ngomong-ngomong Polbantang apa singkatannya Bang? Politeknik Pertanian dan Pembangunan.
Politeknik Pertanian dan Pembangunan Malang. Cuma itu aja Pak. Pembangunan soalnya Bantang ada 5. Ada 5 apa Bang? 5 di daerah. Di mana aja Pak? Di Malang, di Yoma, Magelang, Yogyakarta, di Bogor, di Medan, Goa. Oh, lengkap. Berarti abang udah menguasai ya, udah mencari informasi dalam tentang Pol Bantang. Udah tahu nih posisi Pol Bantang di mana-mana aja nih. Wajib tahu lah Bang. Pol Bantang ini sendiri, dia ikatan dinasnya dengan dinas mana Bang? PPI Pak. Pertanian. Pertanian Indonesia. Dinas Pertanian. Oke Bang, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya setelah lulus di seleksi administrasi, apa yang abang lakukan kembali setelah itu? Tes akademik. Tes akademik, baik. Untuk tes akademik sendiri, abang sebagai calon itu disuruh ngapain di tes akademik? Mengisi tugas-tugas yang diberikan panitia Pak. Oh, ada tugas ya, bukan pertanyaan tetapi tugas. Iya. Tugasnya itu seperti apa Bang? Mengisi soal yang terdiri dari soal bahasa Inggris tentang pertanian umum. Nah, kita harus mengisi itu. Berarti mengisi semacam soal-soal yang berkaitan dengan pertanian dalam bentuk bahasa Inggris, gitu Bang ya? Iya. Iya Pak. Dan ada soal TK matematika. Oh, matematika, bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia gitu ya? Ada nggak rentang nilainya yang harus diterima itu antara rentang nilai berapa sampai berapa untuk seleksi yang saat ini yang tahap kedua ini? Sampai saya tahu nilainya nggak terpengaruh Pak. Berarti tidak ada batasan nilai. Tapi rata-rata yang diterima nilainya 50 ke atas. Oh ya, berarti ada standar tersendiri lah, ada nilai standar tersendiri untuk bisa menyelesaikan seleksi tahap kedua ini dan lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, untuk akademik misalnya udah kita lalui ini Bang, ada lagi nggak tes yang selanjutnya? Ada lagi Pak, tes wawancara. Tes wawancara, ini kayaknya yang terakhir nih kalau wawancara, tes terakhir. Itu lagi tes yang terakhir itu baik. kesehatan. Kita wawancara dulu, tes wawancara dulu. Pada saat abang lolos ke tahap wawancara, apa saja Bang yang dikerjakan pada sesi wawancara itu? Apa saja yang dipertanyakan? Kemudian cara menjawabnya gimana Bang sehingga bisa lolos gitu Bang? Mungkin bisa jadi pembelajaran adik-adik kelas abang juga di bawah nanti. Tes wawancara pertama itu percaya diri, terus tegasan yang diperlukan karena ini kan ikatan dinasnya kayak militer Pak, Paluna. Oh, sip. Yang dinilai itu di wawancara ini ketegasan, sopan santun, cara berbicara. Itu yang harus diperlu. Dan kita menjawab yang diberikan oleh panitia saat ditanya. Ya. Berarti di sana pendidikannya juga kurang lebih lah dengan sekolah kita waktu zaman abang dulu di sini ya? Oh, gitu. Untuk seragamnya Bang, mungkin kan abang di sana udah lihat-lihat nih kakak kelasnya gimana, seragamnya contohnya seperti apa gitu, pandangan abang bisa menggambarkan seperti apa sehingga kita menjadi tahu gitu Bang, untuk daerah, untuk lingkungan kampus, kemudian seragamnya seperti apa, bisa diceritakan Bang ya? Seragamnya ya kayak saya lihat kayak militer Pak dia, kayak baju PDK. Iya. Dan semuanya mungkin kayak di
taruna atau militer gitu aja. Oke. Kalau lingkungan kampusnya seperti apa, Bang? Bisa digambarkan, Bang? Lingkungan kampus belum tahu sih Pak, Belum ya. belum kesana. Oke, sip. Nanti kalau udah di sana, telepon lagi untuk kita Iya, iya. kasih gambaran kampusnya seperti apa. Bisa saja nanti Abang juga sosialisasi ke sekolah kita supaya ada yang mengikuti nih jejak Abang nih yang udah lulus ikatan dinas di pertanian Malang. Gitu. Oke Bang, setelah tes wawancara Bang ada sesi tes yang terakhir lagi. Tes apa tuh Bang? Ini tes kesehatan, tapi karena COVID jadi cuma di tes kesehatan. Sebenarnya tes fisik juga yang diberikan sama panitia setiap Polbantang. Ya. Oke Bang, setelah lulus itu 4 tahap itu, apalagi yang dikerjakan Bang? Sudah lulus semuanya, kita tinggal mengisi registrasi mahasiswa baru. Kita selesai itu Pak. Oh. Dan siap-siap untuk di pelantikan. Oh, berarti kalau udah lulus itu tinggal menunggu aja hasilnya kamu diterima apa tidak gitu ya Bang? Ya. Setelah diterima berarti tinggal menunggu jadwal pelantikannya kapan. Itu diperkirakan jadwal pelantikannya kapan Bang? Jadwal yang diberikan yaitu tanggal 6 September. 6 Tapi karena COVID ini nggak tahu juga Pak, karena lagi PPKM. Iya. Oke, jadi itu saja. Mungkin yang terakhir Bang, mungkin banyak yang belum tahu ikatan dinas itu seperti apa. Bisa dijelaskan Bang bahwa mahasiswa yang ikatan dinas itu selama sekolah seperti ini, begitu lulus seperti ini gitu Bang. Contohnya. Sekolah ikatan dinas itu ya semuanya ditanggung sama pemerintah, dari uang makan, asrama, magang, dan semua yang ada di kampus lah. Ya, berarti semua keperluan di kampus itu ditanggung Bang ya, baik makan, kemudian perlengkapan belajar dan lain-lain gitu Bang. Jadi ini cuma pakainya kita bayar sendiri Pak. Oh, pakaian tetap bayar, tetapi untuk akomodasi, kemudian makan dan lain sebagainya itu ditanggung, penginapan. Ya. Oke. Selama pendidikan. Oke. Tadi kan kita ngobrol apa saja yang terjadi, apa saja yang ada di kampus itu dengan notabene yang sekolah ikatan dinas itu Bang. Nah, mungkin kan kawan-kawan juga nanti akan bertanya-tanya apa yang terjadi kalau misalnya kita di kampus yang ada ikatan dinas seperti itu. Tadi udah ada Abang jelaskan untuk di kampusnya, tetapi ada satu pertanyaan tadi. Semua kan ditanggung itu Bang. Pada saat ada nggak jadwal waktu libur untuk Abang untuk pulang ke kampung, ke Kabupaten Ketapang, dari Malang ke Kabupaten Ketapang? Ada nggak waktu buat itu gitu? Itu belum diketahui Pak, kita masih mahasiswa baru. Jadi cuma tahu itu dari informasi senior, kita cuma libur di hari Minggu doang. Gitu Bang ya. Jadi memang belum tahu karena Abang statusnya baru masih calon mahasiswa gitu Bang. Tetapi udah mantap Bang ya untuk melanjutkan menjadi bukan calon lagi, menjadi mahasiswa di sana. Udah mantap belum sekarang? Alhamdulillah udah Pak. Alhamdulillah udah Pak. Bukan apa, resikonya bakalan jauh nih, jauh dari orang tua, jauh dari pacar. Nah, yang berat nih pacar kayaknya nih. Udah punya pacar belum nih? Gak ada. Tapi carilah nanti ya. Karena udah statusnya udah makmur nih. Nanti kalau udah selesai sekolah. Oh ya, kita belum ngobrol nih. Tadi baru di masa proses pembelajaran. Tetapi pada saat nanti udah selesai, itu udah ada informasi belum Abang? Bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya kalau Abang nanti udah selesai kuliahnya? Apa lagi yang mau dikerjakan gitu? Ya kemarin
sempat baca atau dapat informasi, katanya kalau pamong kuliah itu kita diberikan modal untuk usaha. Oh, gitu. Berarti diberikan modal untuk usaha gitu. Tapi bukan begitu lulus dari kampus tersebut abang langsung mendapat pekerjaan. Nah itu belum dikasih tahu Pak gimana, soalnya masih Belum ada, kasih tahu. Oh, belum ada ya. Abang juga belum mendapat informasi dari kakak-kakak kelas yang udah lulus itu gimana, belum tahu ya. Tapi kan biasanya kalau ikatan dinas itu begitu dia lulus itu langsung bekerja di kantor yang terintegrasi dengan kampus tersebut, yaitu dinas pertanian gitu bang. Mungkin bisa seperti itu kali ya. Jadi dia langsung ditempatkan di daerah mana yang dinas pertaniannya memerlukan orang gitu di daerah tersebut. Iya Pak. Begitu ya bang ya. Sambil nanti mencari informasi lagi mengenai hal tersebut, kalau misalnya udah ada info yang valid nanti bisa disampaikan ke saya untuk saya sertakan di link, sehingga nanti kalau adik-adik kelasnya menonton itu bisa termotivasi dari sekarang ya, tidak belajar seenaknya. Jadi dia harus mempunyai tujuan ke depan itu seperti apa, kemudian harus bisa memanage waktu, dalam artian waktunya belajar tuh lebih diperbanyak lagi sehingga masa depannya bisa terbentuk dari sekarang gitu. Jangan jadi kebanyakan main game gitu bang. Betul. Oke bang. Bang, saya minta kata-kata yang terakhir yang bisa membuat motivasi adik-adik kelas abang untuk belajar lebih giat supaya masa depannya menjadi lebih baik. Terserah abang lah kata-katanya apa. Ya kata-kata untuk adik kelas, pikirkanlah masa depanmu dari sekarang. Apa tujuan untuk selanjutnya itu harus dipikirkan. Seandainya mau kuliah, kita mau kuliah di mana, harus diperjuangkan. Oh mau kuliah di sini, misal mau kerja, oh harus kerja di sini. Jangan sampai tamat sekolah kita nganggur. Betul. Sayang bang ya, sayang ijazahnya ya. Sayang jasa, apalagi SMK 2 udah banyak kerjasama sama perusahaan-perusahaan loh Pak. Mantap. Jadi tinggal kita lagi. Betul. Sekarang semua perusahaan kita jajahi, bukan kita jajahi, kita jelajahi, kita masuki untuk bisa mensupport SMK 2. Ya. 2 hari yang lalu juga ada kegiatan itu. Nah, enaknya itu Pak, saya kemarin sempat baca, SMK 2 udah kerjasama sama si WHW yang di sini dan kerjasama sama si PT Motor apa itu Pak saya Pak. Betul. Jadi, tinggal enak kita masuk SMK 2, tamat udah bisa daftar gitu, tidak nganggur. Kalau kita mau kuliah, kita tujuan kemana gitu. Jadi usahain. Ya, mantap. Siswanya juga mantap seperti abang. Keren. Serta tidak lupa juga ucapan terima kasihnya bang untuk kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sini. Coba. Terima kasih untuk kepala sekolah SMK Negeri 2 dan untuk wali kelas, PMAP, dan semua untuk ketua program PMAP dan semua guru-guru yang membimbing kami di SMK 2. Terima kasih, kami bisa mengembangkan skill, kemampuan gitu bang ya, kemandirian di luar SMK 2 karena itu dari didikan guru-guru yang ada di SMK 2. Betul. Semangat bang, tetap semangat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi.
Semoga ikatan dinasnya berjalan dengan lancar, sukses selama beberapa tahun ke depan, dan abang kembali ke Kabupaten Ketapang dengan gaya yang baru gitu, membawa perubahan pertanian di Kabupaten Ketapang. Gitu aja bang. Ada lagi yang mau ditambahkan bang? Nanti jangan lupa kalau misalnya udah jadi mahasiswanya di sana, kalau pas ada liburan datang-datang ke sekolahan, jenguk sekolahannya, kemudian pakai seragam dinasnya, main ke sekolah, sehingga ada sedikit membawa aura positif untuk siswa-siswa adik kelas yang lain. Oke bang, ada lagi yang mau disampaikan bang? Itu aja Pak. Oke. Nanti kalau ada info-info terbaru kabari ja. Nanti bisa kita sampaikan. Oke bang, udah bang? Udah. Oke bang, terima kasih banyak Ibang atas waktunya udah ngobrol bersama kami. Nanti saya kasih link channel YouTube-nya, nanti bisa abang bantu share dan kemudian subscribe linknya, supaya bisa membawa sedikit perubahan dan motivasi untuk siswa-siswa yang lain. Dari Ketapang, SMK Negeri 2, jurusan TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Setelah berbincang-bincang dengan Bang siapa tadi Bang? Dan Dika ya? Denny Indra Pak. Denny Indra. Setelah berbincang-bincang dengan Denny Indra yang lulus kuliah di Malang, yang sudah ikatan dinas dengan Dinas Pertanian. Kita tunggu nanti kesuksesan abang di sini dan berbagi bersama kami kembali. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.